Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matis sihhati was salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat dalam bentuk zahir maupun nikmat dalam bentuk batin, atau nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan, maupun nikmat yang paling rendah yaitu nikmat sehat fisik. Doa harapan kita dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa Allah limpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan pemahaman, patuh melaksanakan segala perintah Allah, patuh pula untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surat Al-Ghafir, tepatnya ayat yang ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuni astajib lakum. Di dalam ayat ini ada hal yang menarik. Kata-kata ud'uuni artinya, kata Allah, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita minta kepada manusia itu dihina, dikecam bahkan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah justru diperintahkan. Kebalikannya, mafhum mukhalafah cara Nabi Yusuf ini, kalau kita tidak minta, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, maka kita dianggap sebagai hamba yang sombong, dianggap sebagai hamba yang takabur. Maka tadi dari awal saya bilang, indahnya ayat ini justru berdoa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diperjelas oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Jadi berdoa itu adalah ibadah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau berdoa itu kepada Allah diperintahkan, dalam waktu bersamaan kata Allah, astajib lakum. Kata-kata astajib diartikan oleh mufassirin, oleh ahli tafsir, bahwa siapa saja orang berdoa pasti dijawab. Maka redaksionalnya astajib lakum diartikan pasti aku kabulkan. Nah, kalau berdoa itu ibadah, diperintahkan oleh Allah, dan Allah pasti mengkabulkan, mengijabah doa itu, ternyata ada penjelasan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Allah mengijabah, mengkabul doa kita. Kata Nabi berdasarkan hadis yang otentik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini merupakan hadis yang sahih. Jadi kata Nabi, ada 3 cara Allah mengijabah doa kita. Sekali lagi, doa kita menandakan kalau kita berdoa sendirian dengan kita berdoa berjamaah, itu aulawiyatnya, prioritasnya dan afdolnya adalah berjamaah. Maka redaksional ayat lafaznya ud'u diartikan berdoalah, mintalah kalian. Nah, dari pemahaman ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, ada 3 cara Allah mengijabah doa kita. Yang pertama kata Nabi, imma an tu'ajjala lahu da'watu. Maksudnya adalah
kalau kita, sekali lagi kita bilang, kita berdoa, kita minta kepada Allah, Allah akan memberi apa yang kita minta. Itu cara yang pertama. Contoh, kita sakit, kita minta disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakit. Kalau kita sehat, kita minta agar visi kita tetap sehat. Kita minta harta, Allah anugerahkan harta. Bahkan kita menginginkan jabatan, Allah memberikan jabatan. Sehingga bahasa mudahnya, apa saja yang kita minta, ketika kita berdoa, Allah mengijabah sekali lagi apa yang kita minta. Itu yang bahasa Nabi, imma antu ajala dakwatu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kata Nabi, wa imma ayyusrafa anhu minassu mislah. Memahaminya begini, hadis Nabi. Yang kedua, Allah mengalihkan, Allah menghilangkan, Allah menghindarkan malapetaka, musibah, dan bencana buat kita. Maka kalau kita terhindar dari musibah, kalau kita terhindar dari malapetaka, bencana, dan seterusnya, itu salah satu cara Allah mengijabah doa kita. Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah alihkan keburukan, bencana yang kemungkinan besarnya potensi itu akan mengenai kita. Maka kalau kita selamat dari musibah, kita selamat dari bencana, itu kita tetap berhusnuzon, tetap berpositif thinking bahwa musibah itu, malapetaka itu kalau mengenai seseorang atau golongan masyarakat, kita yang tidak kena musibah tidak boleh menilai. Maka ada bahasa umum, kalau orang kena musibah, bencana, ada yang bilang peringatan, ada yang bilang salah satu bentuk ujian, dan juga salah satu bentuk hukuman. Tapi yang menentukan sebagai ujiankah, sebagai peringatankah, atau sebagai hukuman, itu yang menilai adalah orang yang kena musibah. Sehingga orang yang tidak kena musibah, orang yang tidak kena bala, orang yang tidak kena bencana tidak boleh menilai. Inilah bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kena musibah, kita disuruh sabar. Tapi kalau kita tidak atau selamat dari musibah, kita berbaik sangka, berhusnuzon, berpositif thinking kepada mereka. Inilah salah satu cara Allah mengijabah doa kita, artinya dialihkan, dihindari daripada malapetaka musibah yang aslinya akan mengenai kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang kedua, cara Allah astajib lakum, mengijabah doa kita. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW, cara Allah mengijabah doa kita adalah wa imma an yaghfiraha lahu fil akhirah. Artinya, doa-doa kita yang pernah kita munajatkan, doa-doa kita yang pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan apa yang kita minta dan tidak dialihkan dari sesuatu yang buruk, musibah, malapetaka dan sebagainya, tapi dijadikan sebagai simpanan pahala buat hari kiamat nanti. Berarti bahasa mudahnya, kalau kita berdoa, kita minta, apa saja yang kita berdoa, apa saja yang kita minta tidak diberikan, atau tetap kita kena musibah, tetap kita kena malapetaka. Tapi ternyata cara yang ketiga kata Nabi, justru pahala-pahala berdoa kita, pahala-pahala ketika kita minta kepada Allah itu dijadikan sebagai simpanan buat hari kiamat nanti. Sebab kita nggak hipokrit, ketika kita ibadah pasti ada kekurangan. Sekali lagi, ketika kita ibadah apapun pasti ada kekurangan, ada kekhilafan. Maka kekhilafan, kekurangan cara kita beribadah itu akan tertutup
dengan pahala-pahala ketika kita berdoa di dunia, dan pahala-pahala itu diberikan pada hari kiamat nanti. Kesimpulan kata, kalau kita berdoa, kita harus positive thinking, kita harus berbaik sangka, berhusnuzon bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Dengan demikian, satu sisi kita semakin yakin bahwa hidup dan kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu bersamaan, ketika kita meyakini doa kita dijawab oleh Allah, kita termasuk yang mengikuti ajaran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah berhakul yakin kita akan bahagia di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin sidang umat yang berbahagia, demikian khutbah Jumat, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.